Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Saya Rizky Amalia SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Rejang Lebong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Dengan pokok bahasan, manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina, menggunakan model pembelajaran technological, pedagogical, and content knowledge. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Cek semangat dulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 4 Rejang Lebong. Berdikari. Oke, berarti sudah semangat semua pagi ini ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, untuk mendapat kemudahan dan keberkahan dalam kita belajar hari ini, ada baiknya awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi. Yang namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan, ucapkan hadir, dan berikan senyuman termanismu pada pagi hari ini. Agustin Aditya, Amanda Octavia, Chelsea Natasha, Lorenza, Rizky Agustini, Lucy, Angel, sakit. Oke, berarti hanya Angel yang gak masuk hari ini ya. Kita doakan semoga Angel diberikan kesembuhan dan dapat hadir kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari bab awal tentang pergaulan bebas dan zina. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dalilnya, pengertiannya, macam-macamnya, dan hukum dari pelaku zina. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari manfaat mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih jauh, lebih dalam, apa itu manfaat pergaulan bebas dan zina, apa itu bahayanya, kenapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina, Ibu ingin bertanya satu hal. Ada pertanyaannya di depan. Pertanyaannya adalah, tahukah kamu kenapa Islam memberikan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Oke, yang bisa boleh angkat tangan. Rizky? Untuk mencegah berlakunya perbuatan maksiat hingga terjerumus ke perbuatan dosa. Iya, satu untuk mencegah agar tidak terjadinya maksiat. Okta tadi? Mencegah fitnah, mencegah perilaku yang tidak pantas, Oke. dan menghindari sadar.
dan meningkatkan kesadaran. Ada lagi yang lebih lengkap? Widya. Untuk menjaga kesucian hati dan pikiran, menghindari keburukan dan fitnah, Mm-mm. dan yang terakhir menghindari zina. Iya, dan terakhir menghindari zina. Islam memberikan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu untuk agar tidak terjadinya maksiat yang nanti berujung pada perbuatan zina. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu bahaya, dampak negatifnya, manfaatnya kita menjauhi pergaulan bebas dan zina itu apa, dan bagaimana caranya nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran ini nanti, anak-anak sekalian diharapkan mampu. Yang pertama, mampu memahami pengertian dan bahaya pergaulan bebas dan zina. Mampu menjelaskan manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mampu menganalisis dampak sosial dan agama dari perilaku pergaulan bebas, serta menerapkan strategi menjaga diri dari pengaruh pergaulan bebas dan zina. Nah, di depan Ibu punya satu video yang nanti kita akan tonton bersama-sama. Dari video ini nanti poin-poin penting yang kalian temukan silakan dicatat. Karena di sini menjelaskan, menceritakan tentang bahaya dan dampak negatif dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Oke, baik. Kita akan simak bersama-sama. Silakan siapkan alat tulis. Nanti poin-poin penting yang kalian temukan silakan dicatat. Aku rasa ya, kamu kayaknya lebih baik menjadi Ramji deh. Wah, emangnya Ramjinya kenapa? Jadi kemarin itu aku lihat tuh temen dia tuh kayak bermasalah gitu. Soalnya mereka, aku lihat nongkrong di kampung sebelah. Jadi kamu pertimbang, kamu ini kan aku pacaran sama Ramji. Oh iya, astagfirullah. Hesti, maksud kamu gak gitu. Hesti. Hari ini kita kemana? Kita sudah. Ngapain? Ayo, ayo. Poin penting yang dapat kita ambil dari video tersebut. Yang pertama, ketika si Hesti tidak mendengarkan saran temannya, terus dia tetap menjalin hubungan berpacaran dengan seorang laki-laki tadi, sehingga terjadi perbuatan zina dan mengakibatkan si Hesti apa tadi yang pertama? Hamil. Terus dikeluarkan dari sekolah.
pacarnya sudah tidak peduli lagi, tidak mau bertanggung jawab dan terhadap Hesti. Nah, itu adalah sebagian kecil dampak yang terjadi jika terpengaruh oleh pergaulan bebas dan zina. Terkadang saran teman kita kepada kita itu perlu kita dengar. Karena seseorang teman yang memberikan saran kepada kita adalah bentuk tanda kasih sayangnya dan peduli terhadap kita. Ibu akan jelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sesuai dengan yang sudah kita tonton tadi, ternyata pergaulan bebas dan zina itu memiliki dampak yang buruk, dampak negatif untuk kehidupan pelaku ataupun korban dari pergaulan bebas dan zina. Dampak negatif yang terjadi dari pergaulan bebas dan zina itu mengakibatkan dampak yang buruk ke dalam 3 aspek kehidupan manusia. Yang pertama, dampaknya dalam aspek spiritual. Pelaku pergaulan bebas dan zina itu tentu mendapat dosa dan di masyarakat juga mendapat hukuman. Nah, orang yang sudah melakukan perzinahan itu ketika dia belum menikah melakukan perzinahan di dalam Islam itu hukumnya dicambuk 100 kali. Berbeda lagi ketika seseorang yang sudah menikah dan melakukan perzinahan itu hukumnya adalah dirajam. Tahu apa itu dirajam? Dirajam adalah dikubur setengah badan, yang nampak itu hanya kepalanya, dan dilempari batu sampai meninggal. Itu adalah hukum di dalam Islam. Nah, berbeda lagi kalau hukum di masyarakat, hukum adat bisa dikenakan denda, bisa diasingkan, bisa diusir dari daerahnya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menjaga pergaulan diri kita agar tidak terpengaruh dari pergaulan bebas dan zina? Cara menghindari pergaulan bebas dan zina itu ada rumusnya 6M. M yang pertama, menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. M yang kedua adalah memperkuat keimanan. Kalau iman kita kuat, kita tahu bahwa perbuatan zina itu adalah dosa, sehingga kita bisa membentengi diri kita untuk tidak terpengaruh. M yang ketiga, menghindari godaan yang bisa menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas dan zina. Dan M yang keempat adalah memilih lingkungan, memilih teman yang baik. Karena pengaruh lingkungan, teman sangat besar di dalam kehidupan kita. M yang kelima, sibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif. Terus M yang keenam adalah paham bahwa pergaulan bebas dan zina itu memiliki konsekuensi dan hukum yang sangat berat untuk kita. Tidak hanya di dunia, hukumnya itu sampai nanti di akhirat. Jadi kalau kita paham rumus 6M ini, insya Allah kita bisa menjaga diri dan membentengi diri dari pergaulan bebas dan zina. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok untuk berdiskusi. Silakan nanti duduk berkelompok dan berdiskusi. Tugasnya adalah setiap kelompok silakan buatkan langkah-langkah untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, dan buatkan juga langkah-langkah bagaimana cara kita membangun hubungan yang sehat, pergaulan yang sehat di dalam masyarakat. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Nah, jadi yang pertama itu karena menghindari pergaulan bebas tuh ada yang membangun kesadaran diri, kita bagi jadi satu-satu. Terus mengenai lingkungan pergaulan positif itu kita bagi jadi satu-satu gitu. Jadi pergaulan diri kita secara ya kita bisa satu-satu. Menjadi
Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, boleh scan QR di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti Ibu akan pilih siapa kelompok yang akan maju duluan. Oke, kedua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan. Ibu akan pilih kelompok yang maju ke depan adalah kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi ke depan. Kelompok 2 boleh menyiapkan pertanyaan, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan kepada kelompok 1, 3 orang untuk melakukan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan langkah-langkah dalam menghindari pergaulan bebas dan membangun pergaulan sehat. Yang pertama, menghindari pergaulan bebas. Untuk menghindari pergaulan bebas, kita bisa memiliki kesadaran diri. Contohnya, memahami dampak negatif pergaulan bebas secara moral, sosial, dan kesehatan. Lalu, menanamkan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memilih lingkungan pergaulan yang baik. 3. Membatasi interaksi yang berlebihan. Contohnya, menjaga batasan dalam bergaul dengan lawan jenis. Membangun pergaulan yang sehat. 1. Menjalin pertemanan dengan nilai positif. Contohnya, berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar dan berakhlak baik. Mungkin itu saja langkah dari menghindari pergaulan bebas dan membangun pergaulan sehat. Mungkin dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, diskusi sudah kita lakukan. Alhamdulillah, langkah-langkah yang sudah kalian buat itu sudah cukup bagus. Langkah-langkah mempergauli pergaulan bebas dan bagaimana cara kita membangun pergaulan sehat juga sudah cukup bagus. Baik, kita akan lanjutkan. Oke, karena tadi katanya pas Ibu suruh tanya nggak ada pertanyaan. Dan pas diskusi juga ternyata tidak ada pertanyaan juga. Berarti sudah cukup paham kan? Berarti kalau paham, Ibu akan menguji sepaham mana yang katanya paham lewat kuis di depan. Nanti silakan scan QR di depan, akan diarahkan ke dalam kuisis dan kita akan melaksanakan kuis. Baik, silakan scan QR di depan untuk kita melakukan kuis. Ibu akan lihat sepaham mana yang katanya paham dan tidak ada pertanyaan tadi. Baik, silakan angkat handphonenya untuk men-scan QR di depan. Oke, baru satu orang yang sudah login, Widya Febrianti. Cicin, Agustin Aditya, Enci, 4 peserta baru. 5. Baik, semua sudah login ke Quizizz dan kuis akan kita mulai, silakan dikerjakan. Cara mainnya adalah siapa yang paling cepat menjawab dan benar, maka poinnya semakin tinggi. Silakan konsentrasi dan silakan mengerjakan kuis. Baik, kita mulai. 1, 2, 3.
sudah selesai. Ada Miftahul Jannah, Rizky Agustini. Untuk sementara poin tertinggi diraih oleh Miftahul Jannah dengan poin 10.460. Kita lihat yang lain. Bunga Lestari belum selesai. Chelsea satu soal lagi. Baik, nanti kita akan lihat siapa yang menjadi peraih poin tertinggi di kuis ini nanti. Sudah menjawab semua 10 soal tadi? Sudah. Baik, kita akan lihat siapa peraih nilai tertinggi 3 peringkat pertama pada kuis ini. Oke. Yang ketiga ada Chelsea Natasha. Poin tertinggi kedua ada Rizky Agustini dan poin tertinggi pertama ada Miftahul Jannah. Baik, beri tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan ulas kembali soal yang sudah kita kerjakan di dalam kuisis tadi. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Ternyata masih ada yang menjawab salah, 1 orang salah. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan yang tidak terikat oleh norma moral, sering melibatkan hubungan intim tanpa komitmen. Itu adalah pergaulan bebas. Ternyata masih ada yang salah. Nomor 10, isi kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. 16 menjawab benar dan 1 orang salah. Berarti benar-benar paham apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Berarti betul jika tidak ada pertanyaan, memang sudah paham, hanya 2% saja yang masih kurang paham dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Hari ini kita sudah mempelajari banyak materi tentang bahaya dari pergaulan bebas dan zina, serta kita sudah juga bisa menyusun langkah-langkah untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, serta bagaimana kita membangun pergaulan yang sehat. Dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada pertanyaan terakhir? Tidak. Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu punya 1 quote yang bisa kalian jadikan remember atau pengingat agar selalu menjaga diri dari pergaulan bebas, dari pergaulan yang negatif, dari pergaulan yang tidak sehat. Kata-katanya adalah, jika dikatakan pemuda yang seusia kalian adalah pemuda yang lagi keren-kerennya, lagi oke-okenya, maka quote-nya adalah, pemuda yang keren itu adalah ketika ia gaul tapi tetap taat, ikut tren tapi paham agama, asik tapi sopan, nakal tapi tahu batasan, santai tapi tidak lalai, dan yang terakhir yang sangat penting adalah menikmati dunia tapi akhiratnya terjaga. Jadi jadilah pemuda yang keren itu, yang selalu menjaga batasan diri, yang selalu menjaga harga diri, yang tahu batasan, yang tidak lalai terhadap perintah agama, dan selalu menjaga agama dan dijadikan tameng utama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Silakan periksa dulu di lacinya, mungkin ada sampah, nanti boleh dibawa keluar sambil istirahat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari membawa dampak yang baik dan positif untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk tugasnya minggu depan adalah silakan buat konten
sesuai dengan kelompok yang tadi. Silakan buat video cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina dan cara-cara untuk membangun pergaulan yang sehat. Kalau tadi kan diskusi dan dipresentasikan, nah tugasnya di rumah dan akan kita tampilkan minggu depan itu adalah membuat video. Oke, baik. Banyak maaf dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.